Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang sangat saya banggakan siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali, semangat suaranya. Karena mungkin bulan Agustus ya, harus semangat. Jadi di sini saya tidak akan lama-lama, tidak akan panjang lebar. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Dan ini nanti di judul YouTube-nya Pak Nur dikasih part 1 karena ada part 2-nya. Ya, part 1 ini, part 1. Jadi yang ingin saya sampaikan terkait materi kita pada hari ini adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu, Pak? Profil pelajar Pancasila itu, Pak? Yang saya tahu P5, Pak. Itu yang tahu anak kelas 7 sama kelas 8. Kelas 9 belum tahu karena belum merasakan. Jadi ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa itu? Nah, Pak Fahmi sering menyampaikan bahwa Indonesia punya cita-cita di tahun 2045 menjadi negara maju. Kenapa tahun 2045? Karena pada tahun 2045 kita merayakan kemerdekaan 1 abad atau 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Dan kalian adalah bukan hanya saksi tapi pelaksana dari perayaan itu. Kalian ada di usia-usia produktif pada tahun-tahun tersebut. Nah, untuk mencapai negara maju itu, supaya kita bisa setara dengan negara-negara besar saat ini, bahkan mungkin bisa lebih. Kita tahu ada negara-negara besar yang sangat kita kagumi kan, ada Amerika, ada Cina, ada Rusia dan sebagainya. Kita ingin paling tidak sejajar dengan mereka atau bisa lebih pada tahun 2045. Yang belakang tolong 1 2 3 4 5, Arya, Naufal dan teman-teman. Ya. Jika masih mendengar suara dari kalian lagi, nanti bisa menggantikan saya di sini. Oke ya. Di tahun itu negara berharap, 1, kita sudah memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berkebinekaan global dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menuju hal itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah program namanya Profil Pelajar Pancasila. Ciri-cirinya apa? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter yang harus kalian kuasai atau kalian miliki. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, kreatif. Nah, dari 6 karakter itu harus ada atau harus dimiliki oleh semua pelajar yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi semuanya harus memiliki karakter itu. Jadi karakter pinter aja nggak cukup. Ini sering saya sampaikan di kelas. Pinter saja tidak cukup. Kita butuh karakter yang baik. Yang pertama tadi Pak Fahmi bilang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Berakhlak mulia ini memiliki nilai 5 aspek. Apa saja itu? Akhlak beragama, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Akhlak beragama itu sudah sering kalian lakukan. Salam, sholat, zakat, infak, puasa, itu kalian lakukan sebagai umat muslim di negara Indonesia. Itu hal-hal yang sudah wajar kalian lakukan setiap harinya. Namun ada beberapa akhlak lagi yang mungkin belum pernah kalian dengar, yaitu akhlak kepada diri sendiri. Contohnya seperti apa, Pak? Akhlak kepada diri sendiri itu, 1, merawat diri. Contohnya kayak gimana merawat diri? Mandi, itu merawat diri. Ada yang tidak mandi? Nggak usah nunjuk temannya, gitu. Gitu ya. Kemudian olahraga, paling tidak. Merawat diri, memakan makanan yang sehat, merawat jasmani dan merawat rohani. Untuk merawat jasmani yang seperti saya katakan tadi, minimal mandi, olahraga. Yang kedua, terkait dengan rohani, 1, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu cukup mencintai dirimu sendiri dan percaya kepada dirimu sendiri. Jangan bandingkan dirimu kepada orang lain atau dengan temanmu. Jadi aku yo aku. Nah, jangan sampai kamu merasa minder gara-gara temanmu yang itu wah, tetapi kamu belum bisa mencapai ke titik itu, kamu merasa minder. Kamu cukup percaya diri, lakukan saja, nikmati saja proses yang ingin kamu lakukan. Jangan merasa minder. Dan kemudian cukup beristirahat. Jangan sampai sering begadang, mabar, Mobile Legend sampai tengah malam. Tangine kawanen. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada manusia. Ya, kita tahu kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada makhluk-makhluk lain, yaitu manusia namanya. Kamu memiliki teman, itu manusia. Kamu juga harus berakhlak kepada manusia. Contohnya, menghargai derajatnya sebagai manusia, memperlakukan dia dengan layaknya sebagai manusia. Perlakuan pembulian itu menurunkan derajat temanmu sebagai manusia. Maka kamu tidak berakhlak di situ. Kemarin saya dengar teman bawa bekal nasi dicoret-coret. Nah, itu kategori pembulian. Dan itu kamu tidak berakhlak kepada temanmu. Niatmu guyon, itu bukan guyon itu nggak gitu. Ya. Jadi saya tidak akan membela hal-hal yang semacam itu. Tindak tegas. Tidak ada pengampunan. Karena kamu merasa kamu paling unggul, sehingga memperlakukan temanmu seperti itu. Akhlak kepada manusia itu bisa menghargai temanmu dengan memanggil namanya, bukan memanggil nama julukannya. Ono sing diceluk jenenge bapake, ono sing diceluk nama panggilannya entah itu apa. Tolong kebiasaan itu dihilangkan. Panggil nama temanmu sesuai dengan namanya, karena nama dia itu pemberian yang terbaik dari orang tua dia. Jadi untuk menghargai temanmu, maka panggil nama temanmu dengan nama temannya. Nama sebenarnya, bukan nama panggilannya. Kemudian yang keempat, akhlak kepada alam. Ya, kita tahu salah satu untuk menjaga supaya alam kita ini tetap baik, tidak mengalami bencana dan sebagainya, itu dimulai dari hal kecil. Contohnya apa? Buang sampah. Masih sering saya lihat kalian habis jajan, habis minum es, habis makan ciki, itu bungkusnya masih dibuang di sembarang tempat. Ada yang ditaruh di lacinya.
ada yang ditinggalkan di atas mejanya. Pulang sekolah itu habis beli es, minum, ditaruh di atas meja, ditinggalkan, nggak dibuang di tempat sampah, padahal sudah disediakan di sekolah. Kemudian kalaupun melihat sampah itu bukan sampahnya, nggak mau ambil, padahal nggak harus itu sampah milikmu. Ketika kamu melihat itu ada sampah di depanmu, ambil, masukkan tempat sampah. Itu hal yang sangat ringan, tidak membutuhkan lari 10 kali lapangan, padahal tinggal ketemu, ambil, dibuang di tempat sampah. Itu hal yang sepele, seharusnya bisa. Nggak perlu, itu bukan sampahku pak. Walaupun itu bukan sampahmu, paling tidak kalau kamu tahu itu barang sampah, dibuang, ya, buanglah pada tempatnya. Kemudian yang kelima, akhlak kepada negara. Contohnya seperti apa pak? Ya menaati peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini. Karena negara kita ini negara hukum, pastinya kalian harus bertindak juga menaati peraturan yang sudah dibuat. Tidak menyebarkan hoax atau tidak menjadi sumber hoax. Yang ketiga tadi ada kaitannya pembulian. Pembulian itu pelanggaran hukum. Jadi jangan sampai juga kamu terkena masalah hukum. Ngedit foto nih koncone, didadekno meme. Ya, ini sering saya sampaikan kan. Ada temannya entah apa ngantuk dan sebagainya, difoto dijadikan meme. Nah, itu juga pelanggaran hak cipta itu ya. Kalau temannya tidak mengizinkan, jangan. Oke. Kemudian selain kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti 5 aspek tadi, kita juga harus memiliki karakter berkebinekaan global. Nah, seperti apa berkebinekaan global itu? Apa? Ada yang tahu? Bineka itu artinya apa? Bineka itu artinya keberagaman, beda-beda. Nah, untungnya negara ini diciptakan berdiri bukan karena sesuatu hal yang sama, tapi sesuatu yang beda-beda. Kalau dari dulu Indonesia itu tercipta dari hal yang sama, pasti buyar, nggak akan bertahan lama. Tapi karena founding father kita, para pendiri bangsa itu menciptakan ini dari hal yang berbeda-beda, dari Jawa, Sumatera, Bugis, Dayak, Madura, Makassar dan sebagainya, berkumpul jadi satu, ingin menjadi satu negara, yaitu negara Indonesia. Dari hal itu kita juga harus tahu minimal harus tahu dulu, habis tahu kita menghargai. Tahu apa pak? Tahu adat istiadat atau budaya suku lain. Kita dari Jawa, paling tidak minimal tahu Sunda itu suku apa, Baduy suku apa, Madura suku apa. Kalau sudah tahu, kita hargai. Jangan merasa paling benar, jangan merasa kalian itu suku paling superior. Kemudian kita juga harus menjaga perasaan. Kalau di suku ini apa yang aku ucapkan, apa yang aku sampaikan itu tidak boleh. Kalau di sukuku ini hal yang biasa, tapi di suku ini itu hal yang sangat tabu. Maka kamu jaga perasaannya, jangan sampai melukai. Kemudian setelah berkebinekaan global, oh ya, ada kata global di situ. Tidak hanya nasional, ada kata global. Artinya apa? Artinya mau tidak mau kalian ini adalah bagian dari masyarakat global. Dengan adanya teknologi, kalian sudah menjadi bagian dari warga negara global. Kalian bisa komen status artis luar negeri dengan seenaknya, tanpa paspor, tanpa visa dan sebagainya. Kalian bisa melihat boyband, girlband kalian dimanapun dan sebagainya. Di situ kalian tahu ada budaya namanya anime, ada budaya K-pop, ada budaya K-drama, ada budaya banyak macam halnya.
Kalian boleh tahu itu, tapi jangan lupakan budaya kalian sendiri. Kalau di Korea punya K-drama, Indonesia punya apa? Nah, itu mungkin itu ciri-ciri kita, gitu. Mungkin itu adalah karakter negara kita. Nah, itu ya. Satu. Kemudian yang ketiga, karakter gotong royong. Gotong royong seperti namanya yaitu kerjasama. Jadi kita sebagai masyarakat sosial, jadi makhluk yang sosial, kita tentu harus bekerja sama dengan orang lain. Ditutup, leangop. Oke, waktunya habis ya. Berarti part 2. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.